Bagaimana kabarnya? Coba kalau saya bilang bagaimana kabarnya, nanti jawabnya gini, dahsyat luar biasa, yes yes yes. Bisa? Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa, yes yes yes. Masih kurang semangat. Apa gara-gara saya terlambat nih? Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa, yes yes yes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustinus. Siapa Bapak Ibu? Ya, saya dari GBI Polokarto. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini oleh Bapak Gembala kita, saya diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah dan boleh melayani Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Sudah menemukan semua? Kalau sudah, mari kita akan membaca bersama-sama ayat yang 38. Kaum pria akan membacakannya, kemudian ayat yang ke-39 kaum wanita, begitu seterusnya bergantian sampai dengan ayat yang ke-42 dengan judul perikop Maria dan Marta. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Dan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ini hanya satu saja. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Percaya semua? Benar Tuhan itu baik? Tuhan baik kalau kita baik, atau Tuhan baik kalau Tuhan itu selamanya baik? Kalau misalkan kita nggak baik, apakah Tuhan itu selalu baik? Puji nama Tuhan. Nah, saudara, keyakinan ini harus kita pegang teguh, bahwa Tuhan selama-lamanya Dia adalah baik, karena Allah adalah kasih. Nah, saudara, membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau saya bertanya, artinya intim itu apa, Bapak Ibu? Dekat. Apalagi intim, artinya intim, lain nempel, apalagi melekat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,
diterjemahkan dengan akrab, diterjemahkan juga dengan karib atau mesra. Nah, penting sekali bagi orang percaya, penting sekali bagi setiap kita yang ada di tempat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Seperti halnya kalau dulu kita mengenal perangko dengan amplop itu ya, dengan surat itu ya. Kalau anak sekarang mungkin HP dengan wifi, ya toh. Nah, sebegitu pentingnya hubungan, sebegitu pentingnya keintiman kita dengan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kepada setiap kita untuk kita boleh memiliki hubungan yang dekat, yang akrab, yang mesra, yang lengket sama Tuhan. Amin. Setuju, saudara? Nah, hubungan yang dekat itu harus kita mulai, Bapak Ibu. Ya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu harus kita mulai. Kalau kita hanya berbicara, kita hanya memikirkan tanpa kita bertindak, maka tidak terlaksana, tidak sampai. Makanya hubungan, kalau kita mau menjalin hubungan, kita harus memulai hubungan itu. Ada actionnya. Nah, saudara, seperti halnya Daud, Raja Daud di dalam perjalanan hidupnya, Mazmur 143, di sana dikatakan Daud sampai berkata, jiwaku haus kepadamu. Ya. Nah, inilah sebuah keintiman, Bapak Ibu. Inilah sebuah kedekatan antara Daud dengan Tuhan. Dan biarlah ini malam hari ini boleh terjadi bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Kalau kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, ini akan membawa dampak yang besar di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Akan sangat berbeda orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dan orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bedanya apa kira-kira, Bapak Ibu? Halo? Orang yang dekat dengan Tuhan itu punya dampak. Berbeda dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, bedanya apa kira-kira? Monggo. Ada yang mau jawab? Bedanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mesti ada perbedaannya. Ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, kira-kira kalau disuruh bedanya apa ya kira-kira ya? Saudara mau menjawab apa kira-kira? Cara berpikir, Pak. Cara bertindak. Kemudian apalagi? Cara ngomongnya beda. Naik lagi, apalagi yuk? Yang muda-muda nih. Kalau orang bilang gini ya, auranya itu beda. Betul? Suatu kali ada seorang yang bertamu ke rumah Bapak Ibu. Dia bercerita begini. Saya tuh heran. Kalau saya setiap kali masuk ke rumahnya orang Kristen, itu suasananya kok beda ya. Pernah ada yang bilang begitu. Nah, itu salah satu perbedaannya Bapak Ibu. Dan ada banyak sekali perbedaan yang terjadi. Dan ini fakta Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak bisa kita memungkiri bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan tanpa kita membangun sebuah keintiman, membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, kerinduan Daud kepada Allah yang di dalam Mazmur 143 itu membawa pengertian kepada kita bahwa hubungan
kita dengan Tuhan itu harusnya melebihi berkat Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Kalau orang rindu saudaranya karena ada embel-embelnya, itu biasa. Kalau orang yang rindu kepada Tuhan karena berkat-berkatnya, itu biasa. Ya, atau biasanya kalau orang yang sedang kekurangan atau orang yang kepengen sesuatu, punya motivasi yang misalnya begini, saya kepengen nih punya rumah begitu, saya pasti akan berdoa, betul? Sampai siang dan malam berdoa. Nah, tetapi kerinduan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Allah ini melebihi hal itu, Bapak Ibu. Melebihi sebuah rumah yang diberikan kepada kita, melebihi sebuah kekayaan yang diberikan kepada kita. Tidak ada artinya sama sekali. Makanya hubungan kita dengan Tuhan ini merupakan prioritas penting di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting, bahkan teramat penting di dalam hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Rasanya wis rak penak, betul? Kalau kita lepas dari Tuhan, ada sesuatu yang hilang. Sukacita yang diberikan Tuhan itu membuat kita menjadi damai sejahtera. Ya, kedamaian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita akan membuat kita bisa berpikir dengan baik, dengan benar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa sih setiap kita ini harus membangun keintiman dengan Tuhan? Kira-kira kalau saya bertanya gitu, saudara mau menjawab apa kira-kira? Mengapa sih kita ini harus menjalin hubungan dengan Tuhan? Kira-kira supaya apa? Supaya kita lebih mengerti maunya Tuhan. Yohanes mengatakan apa? Aku dan Yesus di dalam kitab Yohanes mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian selanjutnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalamku dan aku di dalammu. Nah, saudara, artinya apa? Kalau Yesus dan Bapa ini adalah satu dan kita diminta oleh Tuhan untuk boleh tinggal di dalam Tuhan, artinya apa? Kita pun menjadi satu. Ya. Kalau kita ini sudah menyatu dengan Tuhan kita, maka kita akan ngerti maunya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi keinginannya Tuhan, itu juga keinginan kita. Kalau Tuhan kita itu masuk ke surga, maka kita juga akan ikut masuk ke surga. Seneng nggak kira-kira? Wah, seneng banget. Ini yang ada di dalam iman Kristen, ya. Kalau yang lain itu nggak tahu surganya di mana. Tetapi kalau kita sudah pasti bahwa Yesus itu adalah Allah kita, Dia yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, sehingga hidup kita ini bukan lagi serampangan. Hidup kita bukan lagi seenak kita sendiri.
Kenapa? Karena kita ini sudah nempel sama Tuhan. Kita sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Coba suami istri yang ada di sini, pasti nggak mau hidupnya sendiri-sendiri gitu ya. Saya belum bersuami, beristri, Bapak Ibu. Seingat saya, orang tua saya dulu, waktu saya masih kumpul sama orang tua saya, itu kalau ada apa-apa itu tanya, gitu ya, enak iki piye, gitu, betul? Karena ada hubungan, nggak mungkin terus jalan sendiri, gitu. Nah, kalau jalan sendiri terus nanti salah ngono, kan begitu ya, salah ngono. Kemudian apa namanya? Rame akhirnya, anaknya yang nonton, Bapak Ibu ngopo jane iki. Nah, saudara, tetapi kalau orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, dia akan dengar-dengeran sama Tuhan. Makanya setiap pagi ada doa pagi. Ya, berdoa agar apa? Tuhan yang menuntun. Kalau malam kita berdoa mengucap syukur. Ya. Nah, itulah yang dinamakan keintiman dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini penting, kita harus membangun ini sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Caranya adalah, mari kita senantiasa hidup di dalam doa dan firman. Hidup di dalam apa? Doa dan firman. Doa itu nafas hidup orang percaya. Ada yang mendefinisikan begitu. Kalau orang percaya ini hidup, berarti dia harus berdoa. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ini cirinya dia adalah berdoa. Kalau kita ngetes gitu ya, ndi sing percaya sama Tuhan, ndi sing enggak, gampang Bapak Ibu. Jangan dilihat dari perbuatannya dulu. Karena orang di luar kita itu bisa berbuat baik melebihi hidup kita. Tapi cek berdoa enggak. Kalau dia berdoa, artinya dia masih percaya kepada Tuhan. Enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Karena doa ini sebuah hubungan yang sangat penting di dalam hidup kita. Berawal dari doa ini ada hal-hal besar yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena siapa? Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap dari kedua orang yang sudah kita baca tadi, yaitu siapa? Maria dan Marta. Ada perbedaan yang kita sama-sama tahu. Ketika Yesus dan murid-muridnya datang di sebuah kampung, dia diterima oleh seorang yang bernama Marta. Nah, Marta itu punya saudara namanya Maria. Nah, ayat ini mengatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan ini cukup kita mengerti karena ini familiar, betul? Nah, hubungan yang dekat dengan Tuhan kira-kira diwakili oleh orang yang bernama siapa, Bapak Ibu? Maria. Alasannya apa, Pak? Dia duduk diam mendengarkan Yesus. Kemudian kalau Marta menyibukkan diri. Kira-kira ini kalau konteksnya berbeda. Kalau pas Natal, orang yang duduk diam sama orang yang sibuk, kira-kira lebih berharga mana? Tergantung. Nah, tetapi dalam konteks ini Tuhan sedang mampir ke rumahnya. Tuhan sedang berbicara penting. Ya. Nah, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu dimulai dari motivasi yang benar, mengikut Tuhan. Maria benar-benar merasa bahwa dirinya itu butuh yang namanya Tuhan. Makanya walaupun dia ini orang yang berdosa, dia duduk dekat Tuhan. Karena Maria ini butuh siapa? Tuhan. Beda dengan saudaranya yang namanya siapa tadi? Marta. Marta itu merasa bahwa Tuhanlah yang butuh dia, sehingga dia sibuk di belakang. Nah, kira-kira kadang-kadang saya sendiri terjebak dalam situasi ini, Bapak Ibu. Sebenarnya kita yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Tanpa sengaja, kadang-kadang kita pun juga merasa bahwa Tuhan yang butuh kita, sehingga kita sibuk dengan berbagai urusan, dengan berbagai hal. Ya. Yang pertama adalah motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Mari miliki motivasi yang benar, bahwa kitalah sebenarnya orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita ini mendengarkan Tuhan. Kalau konteks sekarang ini mendengarkan Tuhan adalah membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu, meminta pertolongan agar Roh Kudus boleh menyertai kita melalui apa? Doa. Makanya kita harus hidup di dalam doa dan firman. Tuhan itu Allah kita, bukan bos kita. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kadang-kadang asal Bapak senang ya saya kerjakan, nanti upahnya besar. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, tetapi kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan Yesus itu Allah kita, Bapak Ibu. Maka kita harus mempunyai motivasi yang benar. Kadang-kadang kalau kita lagi di bawah, kita kenceng mencari Tuhan. Tapi kalau kita di atas, kita lupa sama Tuhan. Berawal dari motivasi. Mari kita miliki motivasi yang benar. Karena motivasi inilah yang akan membawa kita. Kita akan dibawa dengan tujuan yang murni.
ada ketulusan hati, ada kerendahan hati. Segala sesuatu kehidupan kita ini harus didasarkan kepada motivasi yang benar. Melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian hati kita. Makanya Kolose mengatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak kepada setiap kita, milikilah hubungan keintiman dengan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Mari miliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita hidup di dalam doa dan firman agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Bapa, oleh karena kejadian-Mu sungguh dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami, dan jiwa kami ya Bapa benar-benar menyadarinya. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari ya Bapa, biarlah Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, kami penuh dengan keterbatasan, baik keterbatasan mendengar, baik keterbatasan berpikir, maupun keterbatasan kami untuk bertindak. Tetapi kami percaya ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu memimpin, selalu menopang kami ya Bapa, sehingga ya Bapa kami boleh berjalan bersama Engkau untuk hari-hari ke depan ya Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menuntun kami ya Bapa, membawa kami ke dalam pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi, sehingga kami benar-benar ya Bapa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ya Tuhan, kami merindukan ya Bapa, biarlah hidup kami selalu dipimpin dan selalu disertai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua ya Bapa boleh melakukan firman-Mu ini. Terjemahkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh memiliki pengertian yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih baik lagi ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.